Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita telah menyelesaikan sesi yang pertama mengenai konsekrasi. Sebentar lagi akan kita sambung kepada sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Benyamin. Persilakan kepada Saudara Benyamin untuk menyambung sesi yang kedua. Amin. Selamat sore, saudara-saudari. Sore. Kita sekarang akan melihat pelajaran kebenaran yang pelajaran 26 ya. Sebelum kita nih bersekutu tentang hal ini, kita perlu jelas saudari bahwa pelajaran kebenaran adalah mempelajari semua dasar-dasar yang kita pakai, istilah-istilah yang kita pakai ini di Alkitab di mana dan bagaimana Alkitab membicarakannya. Sehingga pelajaran kebenaran ini agak seperti makanan yang keras ya. Mesti ada kalanya mungkin kita perlu punya berapa lama baru kita pahami, dan istilah-istilah ini banyak yang tidak terlalu umum dipakai di dalam masyarakat, tapi karena ada satu fakta yang terjadi dan melihat satu penemuan yang baru, sehingga kita harus memakai juga satu istilah yang baru. Judul dari berita ke-26 itu adalah pengenalan dini, pemilihan, dan penakdiran Allah. Jadi ini adalah kita melihat Allah itu mau kerja apa, dan setelah apa yang sudah Allah kerjakan untuk kita. Ya sebenarnya seperti pengenalan dini ini kan jarang sekali ya di umum membicarakan itu. Kita akan membahas pengenalan dini, pemilihan dan penakdiran Allah. Jadi 3 hal yang Allah kerjakan, yaitu pertama adalah pengenalan dini Allah, yang kedua adalah tentang pemilihan Allah, dan yang ketiga tentang penakdiran Allah. Minggu yang lalu kita melihat tentang manusia, kejahatan manusia yang tragis, tetapi sebelum dunia dijadikan dan dalam penentuan Tuhan yang berdaulat, Allah mengenal secara dini, memilih dan menakdirkan sekelompok orang untuk menerima keselamatannya, sehingga tujuannya dalam manusia bisa terpenuhi. Tentu kalau kita akan berdebat ya tidak ada habisnya ya. Saudara-saudari kalau tanya kenapa Allah sudah tahu manusia akan jatuh, kok dibiarkan jatuh? Jadi kita nggak ngerti kalau Allah itu mempunyai pengaturan sendiri, kedaulatan sendiri yang sama sekali di luar logika yang bisa kita pahami. Itulah saudara-saudari, kita perlu memakai roh kita untuk memahami pelajaran kebenaran ini. Ya, kita lihat meskipun 3 hal ini itu mengenai pengenalan dini Allah, pemilihan Allah, dan penakdiran Allah itu beda, tetapi ketiganya berhubungan dan semuanya ada tindakan
adalah tindakan-tindakan Allah. Meskipun itu ada beda, tapi semuanya itu berkaitan. Dan apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau kita sebenarnya merenungkan, harusnya kita seperti yang dikatakan di dalam pelajaran, kita akan takjub dan kita akan bersembah menyembah pada Allah karena pada diri kita Allah telah melakukan hal-hal yang luar biasa itu ya. Dalam kedaulatannya sebagai Allah, dia bisa mengetahui lebih dulu. Dan itulah yang kita akan lihat ya, bahwa kita semua sudah bisa menjadi orang Kristen dan bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa ya. Coba kita sekarang masuk kepada outline-nya atau dan isinya. Yang pertama adalah pengenalan diri Allah. Yang A, dasar pemilihan Allah. Dasar pemilihan Allah itu kita bisa tahu dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 yang berbunyi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dan inilah apa? Orang itu dipilihnya dari semula. Atau kalau kita mau cocokkan dengan Alkitab ya dasar pilihan Allah yang semula gitu. Ya, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, sebenarnya ayat 29 ini tidak mudah kita cerna. Betul-betul tidak mudah kita cerna. Sebenarnya ini ada hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan Allah ya. Karena itulah dalam Roma 8:29 itu menunjukkan bahwa kaum beriman adalah orang-orang yang dikenan Allah sebelumnya. Dari semula ya. Allah mengenal kita secara dini dan menakdirkan kita untuk diserupakan dengan putranya, supaya putranya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah petunjuk Allah bagi semua orang beriman. Nah, kalau kita ketemu orang luar, kita membicarakan ini, kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara? Tuhan kan anak tunggal Allah. Ya. Nama anak tunggal kok jadi anak sulung? Memang di luar nalar kita. Ya, tentu juga di luar nalar orang pada umumnya. Bahkan orang Kristen pun mungkin tidak menyadari hal ini. Ya, kita biarkan aja lah kita sampaikan, lalu biarlah firman Tuhan yang kerja di dalam diri mereka, roh Tuhan yang kerja. Kalau kita debat, maka nanti apapun yang akan kita katakan semua dianggap tidak bagus ya. Kita cuma sampaikan ayat Alkitab itu mengatakan demikian. Mari kita sama-sama di depan Allah melihat. Ya. Dan kalau kita melihat selanjutnya adalah menurut kerelaan Allah. Ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 10 itu juga mengatakan yang demikian ini ya. Mengatakan bahwa Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10 kita perlu membaca ayatnya supaya saudara-saudari
juga hafal dengan ayat-ayat ini, kemudian bisa menyampaikan, mencernah kebenaran ini juga bisa sekutu dengan saudara-saudara, saudara-saudari semua ya. Ayat 9 mengatakan sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab bagai persiapan pengenalan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Itulah saudari, dasarnya adalah menurut kerelaan Allah. Apakah kita pernah membayangkan kalau kerelaan Allah itu memilih kita mulai sebelum dunia dijadikan itu sudah milih kita. Apakah kita yakin begitu? Apakah kita benar percaya begitu? Kalau kita yakin dan percaya, kita akan bersyukur kepada Allah karena ini merupakan satu karya besar Allah di atas diri umat manusia, khususnya pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah saudara-saudari, Allah memilih kita itu, dia mengenal kita adalah kedambaan hatinya. Bukan berasal dari manusia, melainkan mutlak dari dia. Menurut kedambaannya, kerelaannya, dia mengenal sekelompok orang secara dini, supaya dia bisa bekerja di dalam mereka untuk melaksanakan ekonomi Allah. Nah, kita harap saudara-saudari ketika membaca ayat-ayat ini, footnote-nya juga dibaca. Dalam footnote-nya itu ada satu penguraian yang lebih jelas, lebih luas. Dan semoga kita membaca itu juga merasakan satu sukacita yang besar dan semoga Tuhan Roh Kudus juga menerangi kita sehingga fakta-fakta ini tertinggal dalam roh kita tidak bisa dihapus lagi. Oke, kita akan teruskan kepada poin kedua, yaitu pemilihan Allah. Pemilihan Allah itu dilakukan sebelum dunia dijadikan. Itu di Efesus pasal 1 ayat 4, kita melihat bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Betul-betul kita ini perlu ada satu pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan mengikuti konsepsi kita. Banyak sekali orang tuh percaya Tuhan karena dia perlu Tuhan, perlu Allah, perlu bantuan Allah. Tapi mereka tidak melihat dari sudut Allah. Dari sudut Allah itu Allah mau kerja apa? Apa Allah ini begitu kecil ya seperti manusia. Kerjanya ya cuma memberi keperluan-keperluan hidup kita supaya kita lancar, sehat, dan sebagainya. Tapi dia mempunyai satu rencana yang besar. Moga-moga saudara bisa melihat bahwa di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apakah kita yakin begitu? Saya khawatir saudara-saudari banyak yang tidak yakin kalau Allah itu demikian. Lebih-lebih kita melihat diri kita sendiri sampai sekarang masih terus seperti yoyo. Naik turun gitu, naik turun seperti mainan yoyo. Ngerti misalnya saudara-saudari ya, kita sekarang tidak banyak melihat yoyo.
Tapi yoyonya sekarang yoyonya model-model yang modern ya, tidak seperti yoyo ketika saya main yang dari kayu itulah. Jadi sekarang ada plastiknya, ada warnanya dan sebagainya. Kita tidak demikian ya. Kita ini adalah firman Tuhan ini tetap selamanya. Jadi kita harus melihat firman Tuhan dan kita diyakinkan oleh firman Tuhan. Lalu kita melihat selanjutnya adalah di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal 1:4 tadi kita lihat sebab di dalam dia ini mengacu kepada Kristus Yesus ya. Jadi di dalam di Kristuslah Allah memilih kita. Di luar tidak, dalam Kristus. Betul-betul wahyu ini wahyu yang besar ya. Dia di dalam Kristus memilih kita. Mungkin pikiran kita itu tidak bisa terjangkau. Saya masih kecil baca kitab sudah karena keluarga Kristen, saya sering-sering menanyakan ini apa ya? Di dalam Dia Allah memilih kita. Kenapa? Kalau Kristus ini merupakan sentralnya daripada semua pekerjaan Allah. Memang Allah mengerjakan itu ya. Itulah saudari kita harus lihat di dalam Kristus Allah memilih kita. Dan yang C, mengapa Allah milih kita? Oleh karena kasih Allah. Ini ada di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 ya. Kalau saudari ada kitab mungkin baik kita baca bersama-sama ya. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 di sini mengatakan dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Tesalonika itu gereja yang muda ya. Paulus mengatakan ini, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Betapa penghiburan yang besar bagi orang Tesalonika kalau mereka itu diberitahu oleh Paulus, mereka dikasihi Allah. Karena kasih Allah, lalu dengannya Allah itu memilih mengasihi kita, memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dan Dia mengasihi kita bukan adalah tanpa alasan. Karena kasih-Nya, Dia suka kepada kita dan memilih kita sebagai objek dari kasih dalam hati-Nya. Ya, kita harapkan dari ketika kita sekutu ini, melihat ini, dalam kita itu benar-benar merasa bersukacita, merasa mulia, karena Allah itu telah memandang kita sedemikian berharganya. Ya. Kemudian kita melihat yang D, melalui belas kasihan Allah. Yang D ini kita akan kembali ke Roma. Roma ke pasal yang ke-9 ayat yang 11. Kita melihat begitu saudari, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan sebelum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuat, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, ini juga satu hal yang sering membuat saya tanya, Allah, Anda ini agak
ajaib ya, kalau enggak katakan aneh. Kenapa sih Anda tuh memilih Yakub dan membenci Esau? Nah, menurut pandangan kita mungkin Esau lebih baik dari Yakub ya. Karena Esau ini menurut dan dia uh, menjadi satu orang yang pemburu, mendapatkan binatang-binatang dan dimasak diberikan pada Ishak. Sehingga Ishak itu suka pada Esau. Dan Yakub ini di anak mama ini, ya di pinggirnya ibunya, ya berdiam, namanya lebih suka Yakub. Ya, kelihatannya sepertinya ada pilih kasih daripada ayah dan ibu. Ya, di antara mereka tidak sama kasihnya kepada anak. Tapi sebetulnya adalah ketentuan daripada Allah. Kita sangat tidak bisa memahami masalah Esau dan Yakub itu kenapa demikian. Ya, sebenarnya Allah sudah berkata kepada Ribkah, kalau dalam rahim itu ada 2 anak, nah nanti mereka melakukan nanti yang besar akan melayani yang kecil. Ya, sebenarnya sebelum dilahirkan atau melakukan sesuatu yang baik atau buruk, jadi sebelum Esau dan Yakub dilahirkan dan melakukan yang baik dan buruk, Allah telah memberitahu ibunya bahwa dia memilih yang lebih kecil, yaitu Yakub, tetapi menolak yang lebih besar, yaitu Esau. Hal ini menyatakan apa? Ini membuktikan bahwa Allah tidak memilih Yakub karena perbuatan-perbuatan itu baik. Dan dia menolak Esau karena perbuatan-perbuatannya itu buruk. Dalam pikiran kita, masalah baik dan buruk itu sudah menancap, sudah susah kita itu memisahkan. Sering-sering kita juga melihat kenapa ada orang yang baik ini, yang dermawan, kok nggak percaya Tuhan ya. Kelihatan malah orang yang bajingan, yang merampok itu kok malah dipilih Tuhan, bisa beroleh selamat. Ya, saudari, ingatlah di dalam Roma pasal 9 ayat 11 mengatakan bukan karena perbuatan kita, karena apa? Kasih Allah. Karena belas kasih Allah. Kita juga bisa melihat ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan kepada siapa yang aku murah hati. Diberitahu Musa bahwa dia itu Allah yang akan mengerjakan itu. Kita pikir-pikir aja juga merasa aneh ya, kenapa Allah mengasihi orang Israel yang tegar tengkuk, yang terus memberontak, yang sebentar sudah mencicipi kebaikan dari Allah lalu menyembah Allah, sebentar lagi tersangkut menyembah berhala, ilah-ilah yang lain. Tetapi kenapa Allah tetap mengasihi orang Israel? Itu satu hal yang tidak bisa kita mengerti. Itu betul-betul bukan di luar nalar kita semua ya. Karena itulah saudari, kita sangat berkesan bahwa Allah itu memulai belas kasihan memilih kita. Di tempat lain pernah disekutukan kalau kasih dan belas kasihan apa lebih dalam. Belas kasihan menjangkaunya lebih dalam. Kita kalau sudah terpuruk di dunia, orang-orang yang tidak ada artinya melawan Allah, Allah ada belas kasihan, dan belas kasihan Allah itulah yang bawa kasih Allah kepadanya, dan kita dipilih, kemudian di dalam Kristus kita dipilih, dan kita menjadi anak-anak Allah.
Ya, itulah saudari ini yang membuktikan bahwa Allah tidak memilih Yakub karena perbuatannya itu baik atau menolak Esau karena perbuatannya itu buruk. Pada waktu itu mereka belum lahir atau melakukan sesuatu yang baik dan buruk. Tapi Allah sudah menentukan itu. Kita teruskan lagi untuk yang E. Ini juga oleh kasih karunia Allah. Nah, faktanya itu Allah memilih kita karena belas kasih-Nya, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Menunjukkan bahwa pemilihan Allah itu adalah oleh kasih karunia-Nya. Kita bisa baca di Roma pasal 11 ayat 5-6 ya. Demikianlah juga pada waktu itu terdapat suatu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Anugerah itu sebetulnya juga kasih karunia. Terjemahan baru TB1 itu memakai kasih karunia. Tapi pada TB2 balik seperti terjemahan lama memakai anugerah. Sebelum tahun 74 itu kan ada Alkitab yang terbitan lama, terjemahan lama, di sana memakai anugerah. Tapi dalam TB1 terjemahan baru 1 pakai kasih karunia. Dan sekarang keluar TB2 kembali ke anugerah. Karena itulah sering-sering di dalam ayat Alkitab kita bisa beda karena kita di versi pemulihan itu mengikuti TB2 ya, setelah tahun 96. Maka saudari jangan bingung dengan dua istilah ini, kok ada yang pakai kasih karunia, ada yang pakai anugerah. Ya. Pemilihan anugerah Allah itu datang kepada kita melalui belas kasihan-Nya. Belas kasihan Allah berasal dari kasih. Belas kasihan memampukan kasih-Nya mencapai kita dan melawat kita. Saudari, kalau dulu sekolah, saya itu masih ingat kalau membuktikan satu dalil itu pembuktiannya rumit ya, rumit putar-putar membuktikan dalil ini. Tapi kenyataannya itu mudah ya, kenyataan mudah. Tetapi kalau mau tahu mengapa demikian itu tidaklah mudah ya. Saya ada kalanya suka mempelajari kenapa demikian. Kenapa kok bisa demikian? Lalu melihat uraiannya dari buku pelajaran semampu saya memahami sehingga nanti kalau sampai ada soal-soal yang baru yang belum kita pernah ketemui dalam ulangan atau ujian, kita bisa memahami, kita bisa mencari, dan kita bisa memecahkan soal-soal itu. Karena kita telah belajar akan dasarnya. Mengapa bisa demikian? Kita harapkan saudari juga bisa dilengkapi dengan kebenaran. Disinilah dikatakan pelajaran kebenaran. Menuntut kita untuk baik-baik belajar dan kita mengenal sehingga kita tahu rencana Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah. Kita akan selalu bersyukur dan kita bisa mengikuti. Kita teruskan lagi sekarang saudari
yang F, supaya kaum beriman menjadi kudus dan tanpa cacat. Setelah kita lihat ya, di hadapan Allah ini berarti menurut standarnya ilahi Allah, ya kita tidak menjadi kudus dan tanpa cacat, bukan menurut standar kita atau pandangan kita, melainkan menurut standarnya dan pandangannya. Hebat bukan saudari? Kita akan menjadi kudus di hadapan Allah. Kalau kita kudus di hadapan manusia itu masih bisa ya pura-pura dan sebagainya. Tapi kalau mau di hadapan Allah yang Maha Tahu, tidak mungkin kita akan bisa begitu. Karena itulah saudari kita perlu memperhatikan kehidupan kita yang harus selalu kudus di depan Allah. Yang kedua menjadi kudus, yaitu Allah memilih kita supaya kita menjadi kudus. Kekudusan itu bukan tanpa dosa atau kesempurnaan. Kudus bukan hanya berarti dikuduskan, dipisahkan kepada Allah, melainkan juga beda dari segala sesuatu yang umum. Nah, ini satu hal, kudus ini juga membuat kita ini agak kerepotan itu. Karena kalau kita mengatakan kudus itu selalu kita anggap tanpa dosa atau sempurna ya. Bahkan kalau kita melihat di masyarakat orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang yang dianggap ada hikmat, mereka juga tanpa dosa. Seperti mereka sempurna. Perbuatannya, omongnya, kelakuannya juga sempurna. Tetapi itu bukan kudus yang disebut oleh Allah. Ya, kenapa orang-orang yang mempunyai kekuatannya istimewa kelihatannya itu tanpa dosa atau tanpa sempurna, dari yang telah melihat buku kekuatan laten jiwa akan tahu. Karena kalau kita ini, orang ini, dia melakukan dosa atau melakukan hal yang cacat, maka dia dibungkus. Kekuatan jiwanya itu tidak keluar. Dia akan jadi orang seperti biasa. Karena itulah mereka harus tirakat, mereka bertapa dan sebagainya ya. Kita tidak di Indonesia diharapkan bisa menghormati agamanya orang masing-masing. Adik saudari kalau kita di luar terlalu ngotot soal ini, lebih-lebih kalau kita lahir dibesarkan di Jawa, kejawen itu juga mengatakan begitu ya. Kejawen. Saya pernah belajar sedikit lah masalah kejawen karena ingin tahu apa sih yang mereka percayai dan apa berbanding miripnya dengan Alkitab ya. Nah, itulah sudah dari di sana pun juga ada istilah bersatunya manusia dengan Allah. Kemanunggalan manusia kalih Gusti. Maafkan ya, saya pakai bahasa Jawa. Jadi itu juga merupakan satu titik yang ingin dicapai oleh orang-orang yang pegang kejawen. Ya, tapi puji Tuhan kita justru tidak perlu terlalu ngotot seperti mereka. Kita menerima itu adalah menerima kerjaan Allah. Allah sudah mengerjakan, sudah rampung, tinggal kita terima. Tapi saudari, kalau orang itu tidak mendapatkan terang dari Tuhan, susah mereka memahami dan mau. Ya, saya ketemu satu orang waktu di Nabire, karena dia tuh setiap hari makannya di guest house yang saya tinggal, saya di sana juga 6 hari, ya 6 hari ketemu dengan dia, waktu makan bersama atau ngobrol, dia selalu mengatakan kalau dia juga ngerti orang Kristen itu tinggal terima keselamatan dari Allah.
Tapi saya enggak, saya berpaham Taoisme. Jadi saya harus berusaha bikin baru bisa menyatu dengan kontak dengan Allah, kontak dengan yang di atas. Kalau sedikit dia itu menyeleweng, maka ketika dia melakukan seperti semedi ya, itu enggak tembus, dalam hatinya itu ada hambatan. Ya, oleh karena itulah saya terpikir hebat sekali saudara kita bisa melihat mengenai kekuatan laten sukma itu. Betul-betul demikian. Tapi bagaimanapun dia belum mau terima Tuhan. Dan banyak saudara-saudara yang injil ke dia, kalau semakin debat, semakin dia ngotot untuk mempertahankan pendiriannya. Nah, ya itu yang kita sekarang sudah bisa berselamat. Kita adalah beda dari segala sesuatu yang umum. Ini pun juga agak mudah pemahaman ini ya. Karena kalau kita ini kudus adalah kita beda dari segala sesuatu yang umum. Kita menjadi milik Allah. Misalnya kalau satu domba, dia di kandang domba, dia dengan yang lain sama ya. Tetapi ketika dia itu sudah dipersembahkan di atas mezbah, maka domba ini dikuduskan. Domba ini kuduskan karena posisi ya. Posisi di sana, kemudian dia dipersembahkan pada Allah, baru Allah bisa menerima. Ya. Sebelumnya dia sama aja dengan domba-domba yang di kandang, sama. Tapi begitu di mezbah dia lain, dia dikuduskan. Moga-moga saudara-saudari bisa paham, Tuhan rahmati kita. Lagi pula kita maju lagi adalah tanpa cacat yang ketiga. Ini lebih hebat lagi ya, Allah milik kita supaya kita juga tanpa cacat. Cacat itu bisa mengacu kepada adanya substansi yang tidak murni dalam sebuah permata yang berharga. Berlian itu berharga apa tidak, tergantung dia bersih apa tidak. Kalau ada titik satu cacat, maka nilainya langsung jatuh. Ya, nah kita ini perlu Allah akan milik kita itu sampai tanpa cacat. Ya, sekali lagi saya sekutu, jangan kita melihat diri kita. Dan melihat diri kita pasti ambruk. Seperti Mephiboset ya, dia makan bersama Raja Daud, maka dia nggak melihat kalau di bawah meja ini kakinya cacat. Cacatnya tetap cacat. Dia kalau melihat di meja itu ada makanan yang limpah, ada raja di sana bersama-sama makan, dia sukacita ya, sukacita. Tapi kalau dia melihat akan kakinya yang cacat, ya duka cita lagi lah dia. Kiranya gitu saudari, kita perlu sangat bersyukur kalau Tuhan itu sedang menggarap kita. Apapun yang terjadi pada kita, itu membuat kita murni dan menjadi permata yang berharga. Oke, kita teruskan lagi saudari poin yang 3. Beberapa waktu ini beritanya agak pendek-pendek ya, tidak seperti volume 2. Sebenarnya volume 2 itu pernah ada satu usulan, pelajaran ini jadi 2. Sekali kita makan bingung kita mulai begitu banyak beritanya. Nah, kita lihat tadi sudah kita baca ayat-ayat yang Roma 8:29, Efesus 1:4-5 sudah kita lihat. Orang-orang yang dikenal secara dini dan dipilih Allah juga ditakdirkan oleh Allah untuk serupa dengan gambar putranya dan menerima keputraan melalui Yesus Kristus kepada dirinya sendiri. Ini kita menjadi sasaran penakdiran Allah adalah menjadi keputraan. Nah, ini satu istilah yang susah dipahami juga ya. Kalau sudah dari yang sudah lama membaca buku-buku ministry mungkin sudah paham.
Kalau belum, kita agak susah ya. Apa bedanya anak dengan keputraan? Ini juga satu istilah yang kita pakai, ini istilah khusus. Seperti di komputer juga kan ada istilah-istilah khusus ya. Kan tidak LCD, apa LCD kita nggak ngerti, pokoknya nggak tahu LCD ya. Kalau kita melihat kenapa komputer begini begini kok bisa ya, sebenarnya komputer itu kan 10101 satu susunan ini yang digabung menjadi, yang sekarang kita gampang kelihatan gampang, ngerjakannya gampang ya, ketik keluar ketik, nanti ada bahasa diganti, bahasa Arab keluar bahasa Arab, bahasa Mandarin keluar bahasa Mandarin, ya, Inggris keluar bahasa Inggris, kalau spelannya salah bawahnya terus ada merah sudah beritahu kalau spelannya salah. Itu sudah kita sudah ditakdirkan. Takdirkan itu bisa dikatakan ditentukan lebih dulu oleh Allah untuk menerima keputraan. Anak itu adalah anak-anak yang belum dewasa. Bayi pun juga anak ya. Kalau bayi dia pakai apa? Tangan, kaki, perbandingan tubuhnya bayi itu kaki mudah sekali masuk mulut. Karena bertumbuhnya perbedaannya, perbandingannya lain, sekarang coba sudah dari kaki Anda taruh ke mulut kan susah setengah mati. Apalagi seperti saya yang sudah berumur, lebih susah lagi, kaku semua ya. Jadi kalau anak bayi kan dia biasa kaki di kaki ibu jari kaki dimut apa ya, dikulum di mulut ya. Udah biasa begitu. Karena dia masih anak dan dia tidak bisa berbuat banyak. Kecuali nangis, nyatakan dia ada ya lapar, tidak suka, lalu ibunya atau familinya memberi dia minum makanan. Dan menurut hukum POM juga sama ya. Kalau anak yang di bawah umur 18 sampai 21 itu belum mempunyai hak memilih. Dia masih di bawah pengampuan dari yang ditunjuk ya, orang tua itu ya, orang tua misalnya cucu saya Daniel Belsen Purwanto, dia anaknya Gunawan Purwanto ya, tapi karena anakku saudara Gunawan Purwanto setelah tidak ada, kemudian dia di bawah pengampuan daripada ibunya. Itu hukum demikian. Begitu juga sudah dari kita sekarang ini mungkin masih seperti bayi yang nggak ngerti apa-apa ini itu dan sebagainya, ya mungkin masih buang air celana, buang air apa dan sebagainya. Tapi lama-lama kita dewasa, sampai kita dewasa penuh, maka kita menerima keputraan. Kita mempunyai satu hak yang sama dengan Kristus, maafkan. Mungkin ini orang juga mendengarkan agak kurang enak didengar. Kenapa kita mengatakan kita tuh mempunyai hak yang sama dengan Yesus Kristus? Tapi kalau sudah lihat bahwa ayat 29 tadi mengatakan bahwa Kristus jadi yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Bukankah kita sama? Ya, hanya dia hal yang lebih utama dan kami semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Kalau kita ini sudah menjadi dewasa. Jadi syarat penakdiran Allah itu bukan kita jadi baik apa-apa, tetapi kita mendapatkan hak keputraan. Mungkin perlu berita satu khusus menceritakan hak keputraan. Dan itu pun dilakukan sebelum permulaan zaman. Allah bukan hanya memilih kita sebelum dunia dijadikan, melainkan juga mentakdirkan kita sebelum permulaan zaman kepada kemuliaan. Kita lihat di 1 Korintus pasal yang kedua. Jadi kita bisa melihat ya, coba saudari,
Kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7. Kita lihat firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan, saudari, jadi sebelum dunia dijadikan, Allah itu setelah menakdirkan kita ini akan mulia. Kita tanpa cacat celah, itu masih tanpa cacat celah ya. Tapi kalau sudah dimuliakan, itu lebih daripada tanpa cacat celah. Moga-moga Tuhan merahmati kita ya. Dan ini pun juga menurut pengenalan diri Allah. Sampai sekarang tim penerjemah itu sering debat, kalau sudah debat satu istilah itu panjang lebar dan berhari-hari. Mengenai pengenalan dini, kenapa kok pengenalan dini? Ya, artinya Allah itu sebelumnya telah mengenal kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita besar, dia sudah mengenal kita. Itulah pengenalan diri Allah. Jadi Allah memilih dan menakdirkan kita menurut pengenalan dirinya. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah dimulai oleh Allah menurut pengenalan dirinya. Ya, kita juga melihat akan hal itu ya. Dan dari bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, karena Roma 8, 29 telah kita baca. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Di sini mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita di sini mengenalkan Allah, rencana Allah, dan kita akan dipilih sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya karena anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kami. Ya, puji Tuhan, saudari, moga-moga kita bisa melihat ini juga bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita beritanya tidak terlalu panjang, mungkin masih ada buntut. Yaitu C, menurut kerelaan kehendak Allah. Allah itu menakdirkan kita menurut kerelaan kehendaknya. Menerjemahkan kitab Efesus itu susah sekali ya. Sehingga kita, karena kita ingin versi pemulihan Yesus bisa diterima oleh orang-orang Kristen pada semuanya. Itulah kita terpaksa, kita teks Alkitabnya kita kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tidak kita akan dianggap ini tafsiran kita sendiri ya. Ya, orang-orang kan mengatakan, loh itu yang sesat punya kitabnya sendiri. Saksi Yehova punya kitabnya sendiri. Jadi apa? The Church of Christ juga punya terjemahan sendiri. Kita akan dianggap begitu sehingga kita tidak pengen, dan kita pun juga telah minta izin kepada Saudara Winnesley kalau dia juga sedang boleh, sehingga kita tidak merubah terjemahannya, tapi dikasih footnote di sana jelaskan secara literatur adalah demikian. Ya, karena itulah saudari kita mengharapkan saudara yang baca kitab versi pemulihan
khususnya ketika baca surat-surat jantung gereja, itu yang disebut jantung tuh Galatia, kemudian Efesus, Filipi dan Kolose. Ini kita perlu membaca footnote-nya karena terjemahannya itu ada sedikit diganti. Memang ada saudara-saudari juga mengusulkan kita harusnya boleh ada satu terjemahan yang sesuai dengan versi pemulihan. Tetapi sampai sekarang kita ini tenaga yang nggak banyak, nanti juga tambah saudara-saudari bingung, sementara masih dipertahankan demikian. Itulah saudara-saudari, moga-moga kita melihat bahwa ketika kita menuntut bersama, kita harus masuk ke dalam Alkitab, dan versi pemulihan Alkitab itu sekarang kita dengan gencar untuk memperkenalkan pada orang-orang kekristenan, tapi justru saudara sendiri tidak terlalu menghargai, sayang sekali ya. Itu ironis sekali. Kita harapkan saudara bisa menyayangi karena melihat itu adalah nilainya besar. Kalau kita tidak merasa nilai ini besar, kita tidak akan mengeluarkan harga untuk membaca dengan baik. Kiranya saudari, cobalah baca footnote-nya, akan merasakan dalamnya itu kekayaan baiknya. Jadi Allah itu telah menakdirkan kita untuk menjadi putra-putranya. Puji Tuhan. Anak-anaknya ya bolehlah, masalah anak dan putra ini mau didebatkan istilahnya juga masih pusing. Ya. Dan kita lihat lagi menurut tujuan Allah. Hebat bukan? Menurut kerelaan kehendak Allah, menurut tujuan Allah. Dia Allah menakdirkan kita itu bukan hanya menurut kerelaan kehendaknya, melainkan juga ada satu tujuan, satu rencana. Dan menurut tujuannya itu dia menakdirkan kita. Wah, kita sungguh-sungguh merasa bersyukur ya, dalam pemulihan itu mempunyai satu pengupasan yang begitu jelas apa yang Allah kerjakan untuk kita. Jadi sentralnya pada Allah, bukan sentralnya pada diri kita. Jadi kita itu memang sasaran dari rencana Allah. Oke, dan yang supaya kaum beriman bisa menerima keputraan melalui Yesus Kristus. Ini artinya sepertinya mengulang yang di depan, kalau supaya kami ini semua kaum beriman bisa menerima keputraan melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi arti melalui penebusan yang dilakukan oleh Putra Allah. Ya, karena itu kita bisa menjadi putra Allah dan mendapatkan hak keputraan. Oke, kita masih ada satu mungkin. Lalu kita melihat memiliki hayat kekal. Ya. Kalau Allah menakdirkan kita tuh supaya mendapatkan keputraan, maka dia menentukan kita sebelumnya untuk memiliki hayatnya. Hayat kekal. Itu sudah ditentukan Allah. Diserupakan dengan gambar putra Allah. Dan dia menakdirkan kita menurut pengenalan dirinya untuk menyerupakan kita kepada gambar putra Allah. Jadi kita ini akan diserupakan dengan gambar putra Allah. Yaitu Kristus putra Allah adalah cetakan Allah yang menaruh kita ke dalamnya untuk menyerupakan kita kepada gambar menjadi banyak saudara agar kita menjadi yang sulung di antara kita. Jadi Kristus ini merupakan cetakan ya. Kalau kita ada saudari membuat kue itu sering-sering kan ada cetakan. Taruh di cetakan kemudian dimasukkan oven lalu matang dan jadi wangi dan enak. Nah, cetakan kita ini adalah juga Kristus. Kita ditaruh ke cetakan itu. Nah, untuk dijadikan Kristus tentu cetakan itu kan perlu apa? Dipenyet-penyet supaya sama bentuknya nantinya. Tidak ditaruh
tepung, dikasih telur, dikasih vanili, kasih apa lagi, taruh sana jadi nggak pasti di apa penyet, diratakan. Setelah begitu supaya matang pasti dipanggang. Itulah sekarang ini kita ini apa dalam proses ini dipenyet-penyet Allah akan sesuai dengan gambarnya Kristus, kemudian kita dipanggang. Di oven ya, akhirnya menjadi satu roti yang enak. Kita juga melihat di dalam keputraan, kita menerima keputraan. Kita ini mengulangi yang di depan. Allah menakdirkan kita bukan agar kita diserupakan kepada gambar putranya, tapi juga agar kita menerima keputraan. Haleluya, puji Tuhan, kita bisa menerima keputraan. Yang keempat, mendapatkan kemuliaan. Allah bukan hanya menakdirkan kita untuk memilih hayat kekal, untuk diserupakan dengan kepada gambar putranya, dan menerima keputraan, melainkan juga menentukan kita kepada, maafkan saya melihat jam sehingga apa, konsentrasi saya hilang ini. Bukan hanya menakdirkan kita memiliki hayat kekal untuk diserupakan pada gambar putra Allah dan menerima keputraan, maju lagi menentukan kita sebelumnya mendapatkan kemuliaan. Supaya apa? Kita bisa mengekspresikan Allah. Kita bolak-balik itu masih pusatnya Allah ya, bukan kita ya. Kalau kita dimuliakan, wah kita yang mulia, kita sukacita gitu. Tapi sebenarnya adalah untuk mengekspresikan Allah. Allah akan diekspresikan dalam alam semesta itu melalui kita semua. Kalau kita sudah matang dan menerima keputraan. Syukur pada Tuhan, dari di belakang berita itu selalu kan agak ringkasan ya. Dan kita sekarang juga akan melihat ringkasannya. Saya coba penggal-penggal sedikit gitu supaya ada satu jalan pikiran yang jelas. Nah, berita pelajaran kebenaran ini ada kalanya mukanya sudah dikasih garis gambaran yang garis besar, terakhir juga memberi simpulan lagi berita yang diberitakan di tengah ya. Karena itulah kita harapkan dari pembukaan dan penutupan ini, kalau kita pengen cepat membaca pelajaran itu, kita baca pembukaannya dan ringkasannya. Lalu kita masuk kepada yang di dalamnya. Ya, satu persatu kita kupas, kita nikmati. Ya, jadi ini mengulangi berita-berita yang tadi. Meskipun kejatuhan manusia itu tragis, tetapi sebelum dunia dijadikan dan dalam penentuannya yang berdaulat, Allah mengenal secara dini, memilih dan menakdirkan sekelompok orang untuk menerima keselamatannya agar tujuannya di dalam manusia bisa digenapi. Poin yang kedua, menurut pengenalan dirinya dan kerelaannya, dia memilih kita dalam kekekalan yang lampau, supaya kita menjadi kudus dan tanpa cacat di hadapannya. Mulia sekali bukan saudari? Dan kita melihat yang poin 3, pemilihannya adalah satu pemilihan kasih karunia yang berasal dari kasihnya dan melalui belas kasihannya. Semoga kita nggak bingung. 3 istilah jadi satu. Pemilihan kasih karunia berasal dari kasihnya melalui belas kasihannya. Kasih itu 3 kasih yang diekspresikan dari beberapa aspek ya. Yang poin keempat, selain itu menurut kerelaan kehendaknya dan menurut tujuannya, dia menakdirkan kita sebelum permulaan zaman agar kita mendapatkan kemuliaan. Haleluya, puji syukur Tuhan. Ini berarti poin kelima, kita harus menerima keputraan melalui Kristus Yesus Kristus dulu. Memiliki roh putra, hayat putra, dan kedudukan putra selalu diserupakan pada gambar putra Allah. Satu statement yang berani ya. Kalau kita berkata pada orang di luar, kita ini menerima keputraan melalui Yesus.
Kita memiliki roh putra, hayat putra, kedudukan putra, sehingga kita serupa dengan gambar putra Allah. Tapi inilah tujuan Allah mulai Kejadian pasal 1 ayat 26 dan terus adalah rampung dalam Wahyu pasal 22. Akhirnya seluruh diri kita dengan ketiga bagian kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita akan serupa dengan Kristus dan dipenuhi sepenuhnya dengan kemuliaan Allah. Inilah perampungan akhir keselamatan penuh Allah. Ini juga adalah sasaran akhir yang baginya Allah mengenal secara dini, memilih dan menakdirkan kita dalam kekekalan. Oke, saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan. Tuhan merahmati kita. Semoga kita sukacita ya. Amin. Saya kembalikan ke Saudara Niko. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita pakai waktu sampai pukul 6 untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk saudara-saudari yang ingin tanya jawab bisa bertanya melalui kolom chat atau langsung open mic ya. Amin. Baik, apakah ada pertanyaan, saudara-saudari? Kalau ada pertanyaan, saudara-saudari kita berdoa ya. Amin. Kita berdoa, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat-Mu dengan pelajaran 26 yang sangat hebat ini Tuhan. Amin. Kami melihat apa yang Kau kerjakan pada diri kami, ternyata begitu besar, bukan hanya menyelamatkan, memberikan kami hidup di layak, di bumi, tetapi kami mempunyai tujuan yang kekal. Kami bersyukur atas pengenalan diri-Mu, pemilihan-Mu, dan penakdiran-Mu di atas diri kami. Kami terima kasih, semoga hal ini terus bisa menjenuhi kami, sehingga mengubah diri kami lebih serupa dengan Putra Allah. Terima kasih kepadamu, dan semoga Tuhan berkati semua saudari yang hadir untuk persiapan tentang berita pada hari Kamis. Tuhan juga akan membimbing kami untuk terus maju. Tuhan rahmati dan berkati kami semua. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih, saudara-saudari. Puji Tuhan. Terima kasih, Amin. saudara. Ya, Berkati. amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Saudara-saudara, berkati. Puji. Amin. Puji Tuhan. Ya, nanti jam 7. Puji Tuhan. Tuhan Puji Tuhan. berkati. Ya, amin. Amin. Ya, amin.